مولاي صل وسلم الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من مضى يا واسع الكرم. لم يعتني قط مطلقا أبدا وما تسابسنا في مدى الزمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع Nabi kita tak pernah mimpi jima adanya, dan ia pun tak pernah menguap selamanya. Ya Rabbi bil Mustafa Balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. minhu dawabu falam tahub wa ma waqa'at zubabatun abadan fi kismihi hasadi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sama-sama yang bersih tidak mampu darinya, dan lalat pun tak pernah hinggap pada dirinya. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. وقلب لم ينام ولا يكاد ناسا ولا يرى له في سد فتني. يا ربي bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. tidak tidur hatinya walau tidur matanya, segala sinar matahari tetap bayangannya. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهبي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بتبشير للمؤمنين، أرسل رسوله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات الله وسلامه على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال أيضا في آية أخرى: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan saudara kita muliakan segenap para alim, para ulama, jami'il awliya Allah, para kekasih Allah dimanapun berada, baik yang masyhur maupun yang mastur. Baik, insyaallah semoga senantiasa kita semua selalu mendapatkan limpahan keberkahan dan kemanfaatan ilmunya. Allahumma amin. Yang saya hormati para jamaah, rekan-rekan pengurus PKM Az-Zuhur, jamaah sholat subuh, bapak, ibu, saudara-saudari, insyaallah mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat kasih sayang Allah dan keberkahan serta ridhonya Allah. Amin. Ya Rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang masih berada di rumah namun masih bisa mendengarkan suara speaker ini, mudah-mudahan senantiasa kita semuanya selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Luhur lagi Maha Ghafur, Allah yang Maha Pengasih tak pernah pilih kasih, Allah yang Maha Penyayang yang kasih sayang yang tiada terbilang, penuh dengan penyayang sayang. Salawat beriring salam senantiasa kita limpahkan ke junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarga, sahabat dan seluruh ajarannya, tentunya kita semua yang selalu mengharapkan syafaatnya menjamin hadal kiamat. Insyaallah semoga senantiasa kita semua termasuk umatnya beliau yang telah di akhirat nanti mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma amin. Burung pelatung ketabrak kereta api, mata ngantuk enaknya kopi. Ada koparnya ya kopinya. Beli kopinya, beli direncengin depan nanti ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai kajian ini kita berganti kitab Fathul Qarib atau Ghayatul Taqrib, kalau salahnya Fathul Qarib. Sebelumnya kita hadirkan suratul Fatihah untuk pengarang kitab Tausyih ala Ibnu Qasim li Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawn Al-Bantani, juga Tausyih ala Fathul Qarib Al-Mujib li Ibni Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, juga syarah. Ini kitab sekaligus ada syarahnya juga, syarah Ghayatul Taqrib li Abi Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Mudah-mudahan kita yang mengaji dan mengkajinya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan sehat walafiat, dikabulkan segala hajat, hidup kita selamat dunia sampai akhirat. Nas'aluka sehat walafiat wassalamah wal barakah wal manfaat fid din wad dunya wal akhirah. Bibarakatuh wal kita wal gadi syaitan gadi jalani wa tafadhal sallallahu alaihi wa sallam asma'ullah jalatif wala hadid ya wa liqatul salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fi wasalliyati wa baitul kiram wa sallallahu alaihi wa sallam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Al-Jabal Bantani wa hadhihi kitab Mujib li Abi Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i wa Syekh Abi Syuja Muhammad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani wa la khususan sebelum ijazah syarat ilmu disiplin soal Islam Banten wa nafa'ana wa ta'ala bi ulumihim wa karamatihim wa bi asrarihim fid darin amin. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Mohon maaf suaranya agak serak basah. Kalau kemarin mau udah habis, lelahnya luar biasa. Ini baru anak-anak masuk sekolah MPLS, kerjaan guru. Ini seabrek-abrek. Kalau bilang seabrek-abrek, ya Allah ya Rabb. Ya, kalau mau jadi guru bikin 2 kali sekarang administrasinya beda dengan dulu. Guru sekarang sama guru dulu, zaman dulu beda. Ya, kalau zaman dulu guru itu wibawanya masih ada, masih dihargai dan diperhatikan pemerintah. Ya, sekarang udah administrasi semuanya gitu, pakai dana pendidikan juga anggarannya dipangkas. Ya udah, mohon maaf saya curhat dikit. Baik, sebelumnya alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini subuh hari Ahad berapa ya? 3 apa 4? Ketiga ya. Kita diberikan kesempatan kembali bisa mengaji berkumpul, yaitu dengan kajian kitab fikih Fathul Qarib atau syarah Ghayatul Taqrib. Mudah-mudahan senantiasa apa yang kita kaji pada pagi hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifina bi hikmatika wabshur 'alaina wa zakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul ahkamut thaharati. Utawi iki iku kitab nerangake sake hukum-hukume suci. Jadi kitab ini menjelaskan beberapa hukum-hukum tentang bersuci. Ini di bab awal langsung ya, bab awal. Wal kitabu lughatan masdarun bi ma'na dhammi, dan lafaz kitab lughatan menurut bahasa masdarun adalah masdar bi makna dhammi dengan makna kumpul. Jadi makna kitab itu beberapa kitab, bukan hanya satu kitabnya. Wal jami dan jamak itu bukan lebih dari satu itu jamak. Wa istilahan, menurut istilah nama kitab itu ismun li jinsi minal ahkam, yaitu nama suatu jenis dari beberapa hukum. Jadi kitab ini menjelaskan, menerangkan beberapa hukum fikih, dimulai dari bab bersuci. Baik, langsung kepada lafaz wat taharatu bil fathi ta'i lughatan an-nazafatu. At-taharatu adapun bermula bersuci itu, atau lafaz taharah bi fathil ta'i dengan fathah ta-nya, taharah, ta-nya di fathah. Lughatan menurut bahasa an-nazafatu adalah bersih. Jadi makna taharah menurut bahasa adalah kebersihan. Ya, pantas ada hadisnya ya, an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Wa masyarakat, dan adapun menurut syarak makna yang lebih luas lagi, fa fiha tafasirun kasiratun, dan padanya tafasirun kasiratun itu ada beberapa banyak tafsir. Jadi
pendapat, sehingga salah satunya dijelaskan di sini minha qauluhum, sebagian dari tafsirun kasiratun, dari banyaknya pendapat, qauluhum adalah ucapan atau pendapat para ulama fikih fi'lu ma tustibahun bihi as-salatu. Yang dimaksud dengan toharo di sini menurut beberapa ulama fikih adalah perbuatan ma tustibahun bihi, sesuatu yang dibolehkan bihi dengannya as-salatu, apa salat, ai min wudu'in, yakni dari wudu, wa ghuslin dan mandi, wa tayamumin dan tayamum, wa izalati najasatin dan menghilangkan najis. Jadi yang dinamakan toharo menurut beberapa pendapat para ulama fikih adalah sesuatu hal yang mampu atau dapat membolehkan orang tersebut sholat. Jadi kalau nggak ada toharo nggak boleh sholat. Kenapa? Kurang syaratnya. Maka ada hadis la sholata liman wudu alahu, tidak ada sholat bagi orang yang tidak mempunyai wudu. Lah, wudu ini adalah merupakan rukun agar bisa membolehkan sholat, dan wudu ini ternyata bagian dari toharo. Sekali lagi, wudu bagian dari toharo. Tadi ada mandi, ada tayamum, ada wudu. Nah, ini kita bahas tentang air dulu, bab toharo ini. Kemudian wa aman toharo bitomi ismun libaqiyatil ma'i. Aman tuhar, dan adapun bermula lafaz tuharo, tadi toknya di fathah, toharo maknanya kebersihan atau bersuci. Nah, ini tuharo, kalau dibaca yang tuharo itu beda maknanya lagi tuh. Bitomi dengan didoma toknya tuharo. Fa ismun libaqiyatil ma'i itu adalah nama, merupakan nama dari sisaan air, air yang tersisa. Kalau dibaca doma tuharo, sama kayak kita bahasa Indonesia Pak, kambing binatang, embe-embe, kembung penyakit, ya. Kumbang naung-naung, ya, beda-beda. Cucur enak, cacat penyakit. Beda fathah ya, beda makna. Baik, kita lanjutkan. Walama kanal ma'u alatun li taharati istadradat musannifu li anwa ilmiah. Walama kanal ma'u, dan bermula adapun adalah, yaitu air merupakan alatun, itu alat litoharati, untuk bersuci. Jadi air ini merupakan alat untuk bersuci. Berarti harus ada syaratnya, air yang bagaimana yang bisa untuk dipakai bersuci. Baik itu bersuci untuk mandi besar, ya, mandi junub, maupun bersuci untuk berwudu, ataupun tayamum, beristinja, ya. Faqala, maka berkata pengarang kitab ini Kiai Musannif, al-miyahu allati yazuzu ayyasihu tathiru biha sab'u miyahin. Al-miyahu, adapun bermula macam-macam air, allati yazuzu, yang membolehkan, ya air ayyasihu, yakni sah, at-tathiru, apa bersuci, biha dengannya, dengan air, dengan miyah maksudnya,
dengan beberapa air. Sab'u miyahin itu ada 7 macam air. Berarti ada 7 macam air yang bisa dipakai untuk bersuci. Yang pertama ma'us sama air nazilin minha wa huwal matar. Yang pertama adalah ma'us sama, air langit. Apa sih yang dimaksud air langit? Air nazilin minha, yakni air yang turun minha dari langit. Wa huwal matar, yaitu air hujan. Boleh dipakai untuk bersuci air hujan tuh ya. Kalau bapak ibu mau air hujan itu untuk dipakai bersuci, pastikan lagi, karena air hujan itu turun ke rumah dulu, ada atap, dilihat dulu atapnya ada tai kucing apa nggak ada. Khawatir bau. Tapi kalau mau perkiraan 1 jam dulu hujan bisa terlebat, baru dan adai untuk air yang dipakai untuk bersuci. Nah itu udah bersih duluan tuh ya. Kemudian yang pertama adalah air hujan. Wa ma'ul bahri. Yang kedua adalah air laut, air milh, yakni air asin. Jadi air asin atau air laut juga bisa untuk bersuci. Misalkan andaikan ada orang yang mau mandi junub, wah air habis sudah ke laut aja dulu, niat yang penting ya, niat mandi junub atau mau berwudu air laut, sekalipun air itu ada rasanya asin, nggak apa-apa, sah untuk bersuci. Wa ma'un nahri, dan air kali, air sungai maksudnya. Wa ma'un nahri, air sungai, air halu, yakni air yang tawar. Artinya air sungai pun boleh dipakai untuk bersuci. Saya dulu ada di Cirebon, dulu masih belum ya ada kamar, jadi pondok pesantren itu ada kamar mandi santrinya. Ada juga banyak santri yang mandi di sungai. Itu juga saya sempat tuh ngerasain mandi di sungai itu. Ketika mandi, mohon maaf nih, ini ilmu, ada kotoran manusia lewat. Itu bagaimana? Ya suruh lewat dulu, karena air sungai itu mengalir ya jelas. Ya udah lewat, udah jauh, baru mandi. Tapi kalau air yang sungai seperti di belakang rumah warga sini, itu mah sungai yang air udah tercampur limbah dan sebagainya, itu kotoran, itu mah nggak bisa dilihat udah berubah ya. Beda dengan sungai yang masih berada di kampung. Kalau itu sumbernya kebanyakan dari sisaan kamar mandi, bekas mandi kotor ya. Kemudian yang keempat ya, wa ma'ul bi'ri, dan yang keempat yang dipakai, bisa dipakai untuk bersuci adalah air sumur. Jadi air sumur itu maniskah, tawarkah, payaukah rasanya, itu sah untuk bersuci. Namun dilihat dulu, karena saya juga pernah merasakan dulu lagi di pondok pesantren, kok air ini dan sumur, kok air ini bau, kayak bau bangkai itu, bangkainya kayak bangkai tikus. Akhirnya saya mau nggak mau turun ke sumur tuh, sumurnya guru ini, sumur yang ada dalam rumah guru. Ternyata benar ada bangkai kucing, bukan bangkai tikus lagi. Nah itu nggak bisa dipakai, walaupun airnya lebih dari 2 kula, tapi udah berubah rasa dari baunya, itu nggak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, sumur itu ya, kalau udah ternyata najis, itu namanya air bukan najis. Nanti ada babnya air bukan najis. Wa ma'ul aini, dan air yang bisa dipakai untuk bersuci. Yang kelima, wa ma'ul aini, air sumber. Kita ke puncak, pegunungan, air sumber ya,
enaknya kalau kita melihat pemandangan indah di puncak Bogor, air sumbernya keluar dari mata air yang luar biasa. Sekarang udah banyak dipakai untuk kebutuhan warga juga, sehingga banyak paralon yang disambungkan ya. Yang masih alami ada tuh saya lihat masih banyak ya di gunung, di Curug. Nah, itu saya juga untuk bersuci. Kemudian wama salji, air salju, air es di Moskow kan, itu juga bisa dipakai untuk bersuci. Emang nggak bisa mencair itu salju? Bisa, asal kuat aja dinginnya itu. Wa ma'ul barani, dan yang ke berapa ini? 7 ya. Tadi yang ke-6 air sumber, yang ke-7 air, yang ke-6 air salju, yang ke-7 wa ma'ul barani, dan air hujan musiman, hujan musiman. Nah, misalkan wajami ada hujan yang musim penghujan, ada juga hujan musiman, musim kemarau. Hujan ini sekarang nih udah lama, ada sebulan nggak hujan, ada ya? Iya, hujan. Nah, itu dia seperti untuk bersuci. Wa yujma'u hadis sab'ati qauluka ma nazala minas sama'i au naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kana min aslil khilqati. Jadi disimpulkan ya, 7 macam air ini dengan sesuatu yang turun dari langit, minal ardi, atau yang keluar dari bumi, sumber berarti ya. Alas air sifatin, karena atas apa sifatnya air ya, min asal qati, dari asal kejadiannya. Artinya sumber-sumber air itu baik yang berasal dari langit, air hujan, maupun dari bumi, air sumber, itu adalah macam-macam air yang bisa dipakai untuk bersuci. Summal miyahu taqtasimu ala arba'ati aqsamin. Nah, mengerucut lagi dari 7 macam air itu dibagi lagi. Kemudian adapun bermula al-miyahu, macam-macam air, taqtasimu itu dibagi ala arba'ati aqsamin, atas 4 bagian. Dari 7 macam air diringkas lagi menjadi 4 bagian. Ahaduha, salah satunya yang pertama, tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi ghairi makruhin istimaluhu wa huwa al-ma'ul mutlaq. Yang pertama, bagian yang pertama adalah tahirun, air yang suci, fi nafsihi, pada zatnya, mutahhirun li ghairihi, dan bisa mensucikan li ghairihi, pada yang lainnya. Ghairu makruhin, dipakainya tidak makruh, istimaluhu ya, tidak makruh istimaluhu, memakai air tersebut. Wa huwa al-ma'ul mutlaq, yaitu adalah air mutlak. Jadi air suci zatnya dan mampu untuk mensucikan, suci dan mensucikan. An qaidin lazim, ini air mutlak ini yang biasa kita pakai ya, termasuk air pam, itu air mutlak ya. Wasani tahirun mutahhirun makruhin istimaluhu fil badani la fis saubi wa huwa al-ma'ul musammas.
Nah, tadi kan ada yang nggak makruh. Ini ada yang makruh yang kedua nih. Bagian yang kedua adalah air yang suci, tohirun, mutahirun dan mensucikan. Makruh, namun makruh istimalu dipakainya makruh itu air, sekalipun bisa untuk bersuci. Makruhnya fil badani, dipakai ketika untuk badan, mandi atau berwudu, pada tubuh. Lapis sobi tidak untuk pakaian, jadi nggak makruh kalau untuk cuci pakaian. Air apa tuh namanya? Wahwa al-ma'ul musammas, yaitu adalah air yang terkena panas sinar matahari. Karena sinar matahari langsung panas air itu. Nah itu makruh untuk badan. Kenapa kok sampai makruh? Karena itu bisa mewariskan penyakit belang, panu, kurang bisa itu. Makanya makruh hukumnya. Tapi kalau untuk pakaian nggak ada makruhnya, boleh. Wa innama yukrahu syar'an, dan bahwasannya dimakruhkan juga menurut syara'. Nah, ini ada tafsirnya. Al-musahirun bi ta'sir syamsi fihi. Karena air yang terkena panas sinar matahari dengan secara langsung kena sinar. Wa innama yukrahu, dan bahwasannya dimakruhkan air tersebut syar'an menurut syara' biqadri harin fi ina'in. Nah ini juga nih, juga makruh ketika air itu berada di dalam wadah sehingga wadahnya panas. Wadah yang bagaimana nih? Ya, fi ina'in muntabain ila ina'in nabi li sofain. Ini panasnya karena sinar matahari sehingga wadah itu mampu untuk menularkan air yang ada di dalamnya, membuat panas air yang ada di dalamnya. Kecuali nih, nggak makruh kecuali wadah itu adalah wadah emas perak. Tapi jarang aja ya, yang wadah itu emas perak. Waktar Nawawiyu ada berkarati, tapi ada yang memilih itu tidak makruh menurut Imam Nawawi. Tidak ada kemakruhan mutlakon secara mutlak. Wal qasmus salis, dan ada perbagian yang ketiga. Tadi yang kedua ya, air yang suci mensucikan namun makruh dipakainya untuk bersuci. Nah ini yang ketiga, tahirun fi nafsihi ghairu mutahhir li ghairi. Air yang suci fi nafsihi, pada zatnya airnya suci namun ghairu mutahhir, ghairu mutahhir, tidak suci li ghairi untuk dipakai yang lainnya. Maksudnya apa nih? Dia suci tapi nggak bisa dipakai untuk bersuci, ya. Kalau untuk mandi biasa mah nggak apa-apa, untuk pakaian nggak apa-apa, tapi untuk bersuci, untuk wudu, mandi junub, nggak sah. Wahwan ma'ul mustakmal, yaitu adalah air yang bekas terpakai, mustakmal itu. Fi rafi hadasin, bekas dipakai dalam menghilangkan hadas, ya, mandi junub. Airnya nyiprat ke ember itu lagi. Maka kalau mandi junub di kamar mandi agak jauh kalau memang ngambil sumbernya dari ember, supaya air yang bekas mandi itu kena tubuh gak kecipratan ke ember, jatuhnya ke ember yang ada air tersebut. Kalau drum gede gak ada masalah, kalau drum ada 2 pulang gak jadi masalah. Ini di luar 2 pulang ya, tidak boleh ada pertanyaan.
ketika dipakai untuk menghilangkan hadas au izalatin najisi, atau dipakai bekas menghilangkan najis, ilam yataghayyar, ya, jika air tersebut tidak berubah, walam yusad, dan tidak tambah, wasnuhu, takarannya, timbangannya, badani fi sholihi, sesudah dipisahnya. Artinya kalau air tersebut melebihi 2 kula, 2 kilo itu ada yang mengatakan 216 liter, tapi umumnya ya lebih dari itu. Di atas 216 liter itu termasuk 2 kula, walaupun kena kecipratan air yang harus dipakai itu masih bisa suci. Apalagi air itu kerannya masih wujud terus, nambah berarti. Nah itu mah bukan air mustahil, beda ya. Kemudian masih yang ketiga, enggak bisa juga untuk mensucikan karena kejatuhan najis. Kalau airnya kurang dari 2 kula, bukan hanya kecipratan air, ada lagi wal mutaghayyar, airnya juga mutaghayyar, berubah, ya. Wa min hadzal qismi al-ma'ul mutaghayyar, dan dari bagian ini atau ini bagian adalah yang dimaksud al-ma'ul mutaghayyar, air yang berubah. Kalau udah berubah airnya yaitu nggak bisa dipakai, ya, ahadun au sifati, atau sifatnya, artinya baunya udah berubah, ya, nggak bisa berubah. Air bisa atau dicampur sesuatu, ya, taghayyuran yang bisa merubah air tersebut. Ini yang ketiga, ya. Bagian yang ketiga, air mustakmal, air yang bekas dipakai untuk bersuci, itu tidak bisa mensucikan lainnya, atau tidak bisa dipakai untuk berwudu atau mandi junubnya. Baik, yang keempat, wal qismur rabi, bagian yang keempat adalah ma'un najsin ay mutanajjasin wa huwa qismani. Nah, di bagian ini yang keempat ini adalah merupakan air najis ay mutanajisun, yakni air yang terkena najis atau air yang kejatuhan najis. Wa huwa qismani, air mutanajis ini dibagi menjadi 2. Ahaduhuma qalilun, yang pertama adalah air mutanajis yang airnya itu qalilun, sedikit. Berarti kalau qalil di bawah 2 kula. Wa huwa alladzi khalat fihi najasah. Wa huwa adalah air najis atau mutanajis, air yang kejatuhan najis itu, alladzi halal, ketika kejatuhan fihi padanya najasatun, apa najis, air yang sedikit tadi itu, taghayyuran amla, berubah atau tidak airnya, wa huwa, dan dia air, yakni wal halu annahu ma'un duna qulataini, dan adapun hal seperti itu, annahu, bahwasanya air itu adalah ma'un duna qulataini, air yang duna qulataini, ya, air di bawah 2 kula, atau air yang bukan qulataini, yang bukan 2 kula. Wa yustasna min hadzal ismi al-maitatu allati da'un laha sa'ilun inda qatalaha, dan keluar dari air mutanajis ini, tadi kan air yang sedikit kejatuhan najis, maka air itu mutanajis.
macam-macam. Airnya seember, nggak ada dua pula. Kejatuhan tai cecak, kejatuhan tai apa lagi? Tai dulu. Tuh air kan bisa dipakai untuk berwudu. Maka dilihat dulu tuh, karena satu ember si airnya. Ya. Kalau udah lebih 20 lama kejatuhan tai cecak, dan tai cecak itu kan nggak bisa merubah air yang banyak itu. Ya. Itu airnya masih bisa dipakai kalau 20 ini sedikit. Makanya bukan najis. Atau kejatuhan binatang. Nah, ini di sini binatang dulu. Binatang yang bagaimana? Yang tidak termasuk air itu dikategorikan air bukan najis jika kejatuhan binatang yang binatangnya al-baikatu bangkai al-tilada malaha yang tidak ada darah baginya. Ya kalau nyamuk mati di situ kan namanya hewannya. Atau lalat di sini ada. Ketika dibelah tidak ada darahnya. Ketika di lalat itu mati, di ausakin disigar udwin anggota tubuhnya dibelah, dibedah, nggak ada darahnya. Itu binatang seperti itu jatuh di air itu bukan termasuk air mutan najis, paham ya? Minha darinya kasubabin tuh ada contohnya di sini seperti subab itu lalat, ya laler. Wakaza ada satu dan begitu pula begitu pula najis allati la yudrikaha tarfu fakulun minhuma la yunajisu. Tadi kan contohnya hanya satu sampelnya lalat. Begitu pula kecoa nggak ada darahnya kan ya, itu nggak air mutan najis itu maksudnya. Lah yunajisu itu tidak termasuk air yang terkena najis, berarti masih bisa dipakai untuk bersuci. Kalau binatangnya itu matinya nggak ada, dibelah itu nggak ada darahnya. Wasani lil kismisani, tadi kan air yang pertama itu air yang mutan najis dibagi dua, air yang sedikit dan yang kedua adalah air yang banyak. Di sini adalah aukana kasiran kulataini. Jadi yang kedua ini air mutan najis yang kejatuhan najisnya itu karena airnya itu kulataini lebih dari 2 pula atau ukurannya 2 pula 216 liter. Tapi ada yang mengatakan 300 sekian liter. Berarti perkiraan ya di atas 216 liter lah. Kira-kira sedrum ada nggak Pak? Berapa itu? Air kalau sedrum berapa liter perkiraan? 200. Nah, 216 liter ya sedrum lah. Nah di sini aksaro, jika air itu 2 pula banyak airnya, kemudian faaksaro walaupun banyak fatagoyaro merubah warna airnya. Dari kejatuhan najis itu bisa merubah airnya ya. Dan juga merubah warnanya, juga merubah baunya. Bagaimana? Apakah bisa dipakai untuk bersuci? Tidak bisa. Kecuali kalau najis itu jatuh di air yang 2 pula, tidak merubah warnanya, tidak merubah baunya, tidak merubah rasanya, itu gak ada masalah, masih bisa dipakai untuk berwudu. Seperti tadi yang saya bilang di awal, tai cecak jatuhnya di air yang banyak dari 2 pula itu nggak apa-apa, air itu masih bisa dipakai untuk bersuci. Nah, ini hukum. Kemudian watarakan musannifu isman khamisan, meninggalkan kayak musannif itu di luar pendapat wa huwal ma'ul mutahhar al-haram, ada air suci tapi haram.
kan wudu'i bimaksubin, seperti wudu dengan cara gosok. Jadi dia ngambil air, wudunya nyolok airnya, sholatnya masak pakai airnya, haram wudunya. Awas, ini bisa dipisahkan. Tapi Kiai Muslim ini tidak membicarakan hal ini di luar konsep dari cara memakainya. Kalau cara mendapatkannya ini haram, ya tetap haram. Tapi kalau untuk bersucinya tetap sah. Ya. Dia wudu tanpa izin orang yang punya air, itu gosok namanya, itu haram hukumnya. Tapi airnya sah untuk berwudu dipakai, sholatnya juga sah. Berarti dosanya itu caranya dia aja, cara nyari airnya itu bukan milik sendiri, boleh dong. Tapi kalau di situ udah hak umum umat, ya. Fasl fi zikr syai'in min al-a'yan al-mutanajasati. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah bab selanjutnya kita akan lanjutkan, ada beberapa macam najis. Nah, ini sebelum kita tutup dengan doa, ada sekitar 5 menit kita sharing-sharing, tanya jawab, baik berkaitan dengan apa yang sudah saya sampaikan tentang beberapa macam air, beberapa macam bagian air yang suci, mensucikan. Ada lagi air suci tidak bisa mensucikan, tapi bisa halal untuk diminum. Kopi nggak bisa, air kopi, air susu nggak bisa untuk bersuci, tapi mutahhar, zatnya suci. Air kelapa demikian. Baik, mungkin ada, silakan sambil diminum airnya, ini suci ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya hal untuk wudhu ya. Ini keadaan darurat gitu. Misalkan kita berwudhu, tahu-tahu keran mati, cepat airnya kurang dari 2 kula, terus kita kan pakai gayung tuh. Itu kan pakai gayung, kalau kita sendiri kadang-kadang kita nggak ini ya, maksudnya suka putus gitu kan. Airnya itu kan putus gitu. Itu gimana hukumnya? Apakah sah? Air suci ya, air suci, tapi pas kita berwudhu itu biasa ngaduk kalau dari keran kan ya, ini kan kalau kita angkat sendiri ya putus-putus airnya gitu. Itu gimana? Ya, baik. Ya, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus. Ketika untuk berwudu, air itu pakai gayung diambilnya dari ember ya, atau dari tempat wadah. Ketika dibasuh ke anggota tubuh itu agak putus-putus, nggak berturut-turut, itu nggak mengapa. Yang dikhawatirkan justru ketika wudu airnya yang netes dari anggota tubuh bagian wudu netes ke air tersebut, maka air yang di ember itu nggak bisa dipakai. Itu yang dikhawatirkan. Namun yang putus-putus walau secukupnya gayung sedikit-sedikit kan, itu sah, nggak ada masalah. Ya, itu jawabannya. Bagus pertanyaannya. Baik, ada lagi? Sebetulnya ada perkataan putus-putus itu bukan putus-putus air itu. Ada kan di bab lain ada perkataan putus itu nggak nyambung terus-menerus, itu dia wudhunya di beda tempat. Ya, misalkan, wah habis aja, akhirnya dia ambil putus lagi di tempat yang lain. Nah itu pernah saya wudhu kerannya habis, tinggal bagian wudhu yang belum dibasuh sama rambut sama kaki. Ya udah, sama kaki saya ambil ke tempat lain. Terus itu karena darurat tadi putus, tapi nggak apa-apa ada darurat tadi keran mati. Baik, ada lagi yang ingin bertanya atau hal-hal berkaitan dengan yang saya sampaikan atau di luar juga boleh. Alhamdulillah ada yang sudah paham. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang kita dapat amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin 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 ya Allah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر لذوق جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجة اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقاء برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.